Tujuan dari diadakan konferensi ini adalah mempertegas dan membantah adanya statement-statement di luar sana seolah-olah yang kita bicarakan pada tanggal 20 April di sini hal lain, padahal yang kita bicarakan hal lain. Ya, di luaran sana banyak tuduhan-tuduhan katanya di Kompres tanggal 20 April 2022 seolah-olah kita mengatakan di sini institusi berani tidak sah. Seolah-olah ada tuduhan begitu, padahal waktu itu yang kita bicarakan adalah soal keabsahan anggaran dasar dan akibat hukumnya. Jadi pada waktu itu sama sekali tidak ada pembahasan soal apakah institusi berani sah atau tidak. Itu tidak dibahas dan tidak ada yang menyebutkan itu. Karena Hotman Paris adalah seorang dokter yang tidak mungkin segoblok itu. Oke, sekarang kita ulang lagi karena tanggal 20 April kan kalian tidak melihat bahwa bukti-bukti nyata. Hotman itu hanya bicara dalam koridor apa yang disebutkan dalam fakta-fakta hukum di putusan pengadilan. Hanya itu. Dan sekarang kita akan melihat dulu, Anda sudah punya nanti soal apa artinya ini. Sebaiknya para tim independen ahli hukum di samping saya yang akan menjawab. Yang pertama, ini yang paling penting, putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Di sini disebutkan di amar putusan, ya. Saya bacakan ya, biar nanti jangan difitnah lagi. Tarik kacamata dulu. Oke. Di amar putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam disebutkan di situ bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Disebutkan juga menyatakan, ini yang paling penting ini sekali. Kalau Anda ngerti hukum ini, menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Itu yang penting. Dengan segala, jadi batal dan akibat hukumnya juga batal. Yaitu keputusan nomor 104 Peradi 2019 tanggal 5 September tentang perubahan anggaran dasar. Jadi dalam amar putusan ini disebutkan batal anggaran dasar dan akibat. Nah ini jadi akibat hukumnya. Itu kalau seorang ahli hukum langsung ngerti itu, oh yang batal itu apa saja. Itu yang kita bahas waktu itu, anggaran dasar dan akibatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan institusi peradi itu tidak sah, itu fitnah dan bohong, karena saya tidak sebodoh itu. Itu satu ya. Ya, Anda sudah punya, silakan nanti mereka akan membahas tentang apa arti batal akibat hukumnya. Oke. Yang kedua, juga beredar di luaran sana, katanya yang dibatalkan ini tadi anggaran dasar sudah disahkan di Munas 7 Oktober 2020. Itu tercantum dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan. Ternyata disebutkan di sini Pengadilan Tinggi pun sudah memberikan tanggapan atas ini, yaitu di halaman 35. Di halaman 35 disebutkan di situ, kalau Anda baca, ini dia nih. Munas 7 Oktober 2020 dilaksanakan Munas ketiga berani melalui Zoom meeting yang salah satunya adalah mengesahkan anggaran dasar Pedari yang menjadi objek perkara ini. Artinya apa? Yang dibatalkan tadi oleh pengadilan, objek perkaranya kan perubahan anggaran dasar. Yang dibatalkan tadi oleh pengadilan, oleh Munas disahkan. Jadi swasta mensahkan membuat putusan yang mensahkan yang sudah dibatalkan pengadilan. Terserah kepada ahli nanti bagaimana penafsirannya. Ya, dan kemudian itu dipakai sebagai alasan untuk banding dengan mengatakan kami sudah sahkan ini anggaran dasar, tolong banding kami dikabulkan. Ternyata Pengadilan Tinggi tetap menolak, tetap anggaran dasar kau batal, sampai kasasi batal. Jadi yang tersebar di luar yang mengatakan yang disahkan di Munas itu anggaran dasar baru, di luar yang dibatalkan, itu bertentangan dengan isi putusan Pengadilan Tinggi. Bahkan 3 kali disebutkan di sini
bahwa yang disahkan itu adalah SK 1,4 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri di halaman 35, halaman 349 dan halaman 40. Berulang-ulang di sini dalam memori banding dari Peradi mengatakan itu. Jadi lagi-lagi saya hanya sebatas putusan, karena saya tidak tertarik menjabat jabatan apapun. Saya tertarik gara-gara terus-terusan saya diledek begini, pamerin wanita dan sebagainya. Makanya saya jawab sekarang. Saya hanya sepanjang membahas hukumnya. Di sini disebutkan 3 kali oleh memori banding Peradi bahwa yang disahkan di Munas itu adalah surat perubahan anggaran dasar yang sudah dibatalkan. Jadi dibatalkan pengadilan, disahkan mereka. Tapi oleh pengadilan dibatalin lagi, dibatalin lagi di kasasi. Jadi mana yang sah? Anda silakan tafsirkan. Oke. Yang kedua, yang juga saya bahas waktu itu adalah apakah ada SK Menteri Hukum dan HAM baik terhadap perubahan anggaran dasar maupun terhadap susunan pengurus yang baru. Karena itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2016 di pasal 17. Perubahan aktif anggaran dasar harus disahkan dan juga kepengurusannya. Itu yang saya tanyakan waktu itu. Oke? Jadi sekali lagi yang saya bahas berulang-ulang adalah fakta hukum dalam putusan sepanjang menyangkut pembatalan perubahan anggaran dasar. Tidak ada lebih dari situ. Hal lain mungkin sebelum saya kasih ke ahli-ahlinya ini, Anda contoh begini. Apa bedanya perseroan terbatas dengan dewan direksi? Kalau suatu anggaran dasarnya disebutkan cacat, apakah dewan direksi itu sah? Ya? Apakah surat-surat yang ditandatangani oleh direksi PT sah? Kalau anggaran dasarnya sudah cacat, sudah dibatalkan pengadilan. Karena direksi itu ditunjuk berdasarkan anggaran dasar. Kalau misalnya direksi perseroan terbatas itu tanda tangani berbagai surat, bagaimana nasibnya? Itu kira-kira. Jadi sekali lagi, Anda pakai itu bahwa saya tidak pernah menyebutkan suatu institusi Peradi tidak sah. Saya hanya membahas tentang perubahan anggaran dasar yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibatnya terhadap turunannya kepengurusan berikutnya, bukan terhadap institusi. Itu dari saya. Dan untuk selanjutnya saya kasih dulu kepada Pak Sugeng. Tolong dibahas Pak, apa arti putusan ini? Apa arti batal? Batal itu juga akibat hukumnya juga batal. Apa artinya itu? Silakan Pak. Terima kasih ya Bang Hotman. Baik, saya kenalkan dulu ya posisi saya. Saya Sugeng Teguh Santoso, Ketua Umum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia atau dikenal dengan Peradi Pergerakan. 2004, bahkan sebelum 2004, 2002 saya terlibat di dalam penyusunan Kode Etik Advokat Indonesia yang diintegrasikan di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi 2005 sampai dengan 2015. Ketika Peradi masih sebagai organisasi single bar, ya. Nah, hari ini saya diundang oleh rekan Hotman untuk bisa memberikan pendapat saya. Ya, kalau saya dibilang ahli itu biar terserah Bang Hotman. Tapi saya akan menyatakan pendapat saya terkait dengan isu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Saya langsung kepada tadi rekan Hotman bagaimana memaknai menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Kep 104 Peradi DPN 9 Romawi 2019 tanggal 4 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar. Jadi keputusan inilah yang dirujuk menjadi
perubahan anggaran dasar Peradi yang dikatakan sebagai perubahan kedua, ya. Nah, atas perubahan tersebut menjadi dasar untuk kemudian sebagai rujukan di dalam Munas 3 Peradi. Munas 3 Peradi yang dilaksanakan 2020 melalui Zoom meeting, di mana dalam Munas tersebut terpilih ketua umum yang kemudian membentuk Dewan Pimpinan Nasional. Kita ketahui bahwa ketua umumnya adalah rekan advokat Otto Hasibuan. Bagaimana memaknai menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya? Surat keputusan 104 tanggal 4 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar. Itu bermakna bahwa setiap produk yang merujuk kepada surat keputusan 104 yang dijadikan sebagai dasar perubahan anggaran dasar kedua, yang kemudian menjadi dasar terpilihnya di dalam Munas 3 Peradi Saudara Otto Hasibuan, bermakna semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk jabatan Saudara Otto Hasibuan. Ini saya tegaskan, ya. Ini per definisi hukumnya, ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana produk kerja organisasi DPN Peradi yang ketuanya rekan advokat Otto Hasibuan, kalau merujuk kepada putusan ini, maka dinyatakan juga tidak mempunyai kekuatan hukum. Produknya apa? Organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Advokat berwenang melakukan pendidikan khusus profesi advokat. Itu menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal. Kemudian ujiannya juga, ya. Kemudian termasuk pengangkatannya. Ini menjadi akibat dari putusan ini. Ini yang bisa saya sampaikan dalam posisi saya, bukan sebagai timnya rekan Hotman, ya. Saya dalam posisi sebagai advokat dan juga ketua umum Peradi Pergerakan. Sementara itu dulu. Pertanyaannya, Pak. Ya. Biar tuntas. Bagaimana dengan nasib kartu advokat hak yang dari organisasi yang dipakai untuk bersidang? Hasil produk pengurus yang baru berdasarkan SK 104 ini yang dibatalkan oleh pengadilan. Kalau menurut saya, ya, Dengan kata akibat hukumnya batal, apa akibatnya? itu juga termasuk yang dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, ya, dengan segala akibat hukumnya. Bagaimana nasib pengacara yang punya kartu tersebut? Bagaimana dia? Kalau nasibnya itu diserahkan pada Tuhan, Pak. Tapi kita bicara soal batal dengan segala akibat hukumnya. Bagaimana dengan ujian PKPA untuk saat Tadi ini? saya katakan, ya, saya sudah katakan tadi, PKPA, UPA dan juga pelantikan atau pengangkatan, surat keputusan pengangkatan, karena organisasi advokat berhak membuat surat keputusan pengangkatan sebagai advokat, kemudian diajukan permohonan untuk sumpah. Merujuk pada putusan ini, semestinya harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Ya, tegas ini saya akan sampaikan. Oke? Selanjutnya, nggak apa-apa, moderator. Ya. Silakan, Pak. Pak Basuki, silakan. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Bang Hotman, Bang Sugeng dan rekan-rekan sekalian, terima kasih menyikapi perkembangan yang beredar saat ini, ya, bahwa apa yang terjadi dengan putusan Pengadilan Lubuk Pakam nomor 12 tahun 2020 itu terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang saat itu dilakukan oleh teman-teman yang ada di bawah pimpinan rekan kita Saudara Otto Hasibuan, itu mendapat bantahan, ya, dan sehingga salah seorang anggotanya, ya, atas nama di sini ada, ya,
Alamsah Sarjana Hukum itu melakukan gugatan, dan gugatan itu dikabulkan oleh Pengadilan Lubuk Pakam. Tadi sudah dibahas oleh rekan saya secara luas, secara mendalam, bahwa sesuatu secara hukum sudah diputus di pengadilan, kemudian mempunyai kekuatan yang penuh, sehingga akibat dari itu, akibat dari putusan itu berarti semuanya apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang dibatalkan, berarti semua perbuatan, semua kegiatan yang dilakukan juga ikut tidak sah karenanya. Ya, nanti teman-teman media bisa maknai sendiri ya, sambil dibaca-baca, karena Bang Hotman sudah bagi ya Bang ya. Nah, sudah bagi, teman-teman bisa nanti baca putusan itu. Selanjutnya apa yang terjadi di tingkat banding kemudian juga dikuatkan. Selanjutnya di tingkat kasasi pun dikuatkan. Artinya semuanya sah demi hukum. Ini adalah fakta hukum. Ini adalah satu kebenaran, bukan sesuatu yang dibuat-buat berdasarkan keinginan pribadi ya, ataupun apalah namanya itu, tapi tidak. Ini adalah yang dibahas beberapa hari ini, yang disampaikan itu adalah fakta hukum. Di sini saya tidak ada kepentingan apapun dengan Bang Hotman, dengan semuanya. Saya selaku profesional menyampaikan apa adanya tentang putusan ini. Sementara demikian. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya Pak Sugeng, tadi ada kelupaan. Beredar di luaran sana, katanya situasi berbalik karena sudah terjadi perdamaian antara Peradi dengan Alamsah. Apakah itu merubah putusan pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung ini? Saya jelaskan dulu ya. Organisasi Peradi pernah diuji di Mahkamah Konstitusi tentang konstitusionalitasnya. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memberikan satu status kepada Peradi sebagai independent state organ, ya, organ negara yang independen. Organisasi advokat sebagai independent state organ, dia adalah regulator, berhak membentuk peraturan, ya, peraturannya sendiri. Jadi peraturan dibuat untuk mengatur organisasi dan komunitas organisasi. Yang digugat di sini, yang kemudian menjadi putusan hukum berkekuatan tetap, ya, adalah regulasi atau peraturan, ya, peraturan surat keputusan 104 yang menjadi dasar perubahan anggaran dasar. Ketika satu peraturan itu dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan telah berkekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukumnya, maka yang bisa dilakukan adalah mencabut, ya, mencabut. Apakah upaya perdamaian tersebut mengakibatkan putusan ini menjadi batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum? Tidak. Ya, karena di dalam amar putusan di sini, ya, dalam amar putusan di sini, ini adalah mengatur tentang regulasi yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal, ya. Perdamaian tersebut adalah satu perbuatan hukum yang lain yang berada di luar putusan pengadilan, ya. Ini tidak ada hubungannya. Ini bukan soal hubungan keperdataan, hutang piutang yang bisa kemudian diselesaikan dengan damai. Harus dicabut SK 104. Apabila SK 104 dicabut, maka berarti DPN Peradi itu taat pada aturan. Apa akibatnya kalau dicabut? Maka seluruh produknya, termasuk Munas ketiga yang dilakukan secara Zoom meeting yang memilih Saudara Otto Hasibuan sebagai ketua umum juga menjadi batal.
anggaran dasar yang menjadi dasar keterpilihan Saudara Otto Hasibuan menjadi batal. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada hubungan antara perdamaian dengan putusan. Saya mau mengucapkan selamat kepada Saudara Alamsyah ya secara pribadi yang memenangkan perkara ini dan juga mendapatkan perdamaian ya. Yang saya mendengar mendapatkan sejumlah kompensasi. Saya sampaikan selamat. Ya, Saudara Alamsyah, Anda adalah pemenang dan dalam pertarungan ini ya. Anda adalah pemenangnya ya. Putusan ini tidak akan pernah bisa dinyatakan atau dianulir karena adanya perdamaian. Terima kasih. Silakan kepada moderator, selesai dari kita dulu, tata jawab. Baik.